Banyak orang bisa latihan keras. Masalahnya bukan di program, tapi di seberapa dekat lo latihan ke batas kemampuan lo sendiri. Di dunia fitness, ini dikenal dengan istilah close to failure dan failure. Kalau lo nggak ngerti ini, lo kemungkinan besar latihannya terlalu santai, atau belum mencoba latihan keras. Di video ini, kita bakal bahas apa itu close to failure dan failure, apa bedanya, dan mana yang sebenarnya paling efektif buat hipertrofi. Dan contohnya kayak gimana sih? Oke, pada dasarnya, failure adalah kondisi di mana otot lo udah nggak mampu lagi melakukan repetisi berikutnya dengan teknik yang benar. Contoh simpelnya, nih misalnya lo lagi bench press, target 10 repetisi. Di repetisi ke-11, lo udah nggak bisa angkat bar sama sekali tanpa bantuan. Itu namanya muscular failure. Artinya, tenaga otot lo benar-benar sudah habis. Nggak ada lagi sisa tenaga. Tapi ini sering disalahpahami. Failure itu bukan sekedar capek atau pegal bro. Failure itu titik di mana tubuh lo literally nggak bisa lanjut lagi. Sekarang lo paham lah ya. Sekarang, close to failure gimana pula tuh? Ini adalah kondisi di mana lo berhenti 1-3 repetisi sebelum benar-benar gagal. Misalnya, lo sebenarnya masih bisa 10 repetisi, tapi lo berhenti di 8 atau 9 repetisi saat bench press. Atau lo bench press di work set menengah, kayak set ketiga. Ngelakuin bench press banyak 10 reps. Tenaga yang tersisa masih ada untuk ngelakuin 2 repetisi lagi untuk failure. Kalau lo lakuin lebih dari 3 reps itu, dari sisa tenaga yang lo miliki, lo bisa failure. Analoginya kira-kira kayak gitu bro. Tapi kenapa? Karena secara stimulus, ini udah cukup untuk merangsang otot tumbuh, tanpa harus menguras sistem saraf lo secara berlebihan. Uniknya bro, di dunia fitness, ini sering disebut sebagai reps in reserve, atau RIR. Ini akan aku bahas di video lain, karena terlalu panjang. Dan ini yang paling sering direkomendasikan untuk progres jangka panjang. Perbedaannya simple, tapi krusial. Failure mengeluarkan sisa tenaga lo secara maksimal, tapi melelahkan sistem saraf. Untuk close to failure, ini hampir maksimal, tapi lebih sustainable. Buat hipertrofi, jawabannya bukan hitam putih. Mayoritas latihan lo wajib di close to failure, karena ini cukup untuk pertumbuhan otot lo, tapi tetap memungkinkan recover secara optimal. Dan ini lebih aman daripada harus sampai failure. Kalau untuk failure, tetap bisa dipakai bro. Nggak wajib dan nggak aku rekomenkan, tapi lebih cocok untuk set terakhir atau latihan isolasi, karena risiko cedera bisa meningkat, dan fatigue lo juga. Aku paham mengenai hal itu. Dan keduanya perbedaannya tidak terlalu signifikan kok. Kalau mau yang lebih aman ya sampai close to failure aja, udah cukup bro. Jadi kalau selama ini lo cuma tahu asal capek, ketahui hal ini untuk menambah wawasan mengenai metode latihan ini cocok untuk lo atau tidak. Mulai sekarang, ukur seberapa dekat lo ke failure atau close to failure. Karena disitulah progres sebenarnya bisa terjadi bro. Sekarang mudah ya dipahami. Stay safe dan stay hard bro.